Akhirnya bertiga ngobrol-ngobrol di sana. Tentu yang gua tanya adalah apa sih sebenarnya tujuan dan maksud dari diterbitkannya buku ini di sela-sela pemeriksaan yang baru naik ke tahap penyidikan ataupun baru memulai pemeriksaan di tahap penyidikan dan juga di tengah bulan kemerdekaan. Karena narasi yang kemudian disampaikan oleh Bung Roy Suryo CS ini, buku ini adalah kado tercantik ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Secantik apa bukunya itu yang kita bedah. Makanya langsung gua tanya di situ setelah mereka menjawab, ya pada intinya adalah buku itu sebuah kumpulan dalam tanda kutip artefak ataupun hasil-hasil penelitian ataupun temuan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dari 3 penulisnya, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tiva, yang dirangkum dalam satu buku kurang lebih halamannya 700 halaman. Di situ ada, jadi urutan menulisnya itu Roy Suryo dulu, Rismond Sianipar, dan di halaman-halaman terakhir itu Dr. Tiva. Nah, sebelum membedah bukunya, gue tanya dulu, ini kenapa harus sampulnya putih? Kenapa namanya Jokowi white paper? Kenapa harus ada foto Jokowi sambil, kalau diperhatiin tuh gambar Jokowi nutupin mukanya megang ijazah Universitas Gadjah Mada? Itu gue tanyain dulu sebelum gue masuk ke dalamnya. Ya intinya kenapa warnanya putih? Kalau kata Dr. Tiva dan Bung Roy dan juga Bung Rismond, untuk menggambarkan kejujuran. Jadi apapun yang tertulis di buku itu adalah kejujuran dan ingin mengungkapkan sebuah kebenaran ke tengah publik, basisnya kejujuran. Nah tapi kalau kata Bung Roy, kenapa harus ada gambar Pak Jokowi memegang ijazah Universitas Gadjah Mada di depan mukanya, menutupi mukanya? Karena kalau menurut Bung Roy, seharusnya bagi orang yang sudah menempuh pendidikan bahkan di universitas dalam tanda kutip terbesar di Indonesia, tidak perlu malu untuk kemudian menunjukkan ijazahnya, bahkan harus bangga karena telah lulus di Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu satirnya, satir karena sampai dengan saat ini, karena kan Pak Jokowi pengennya dibuka ya, ditunjukkan di pengadilan, sampai dengan saat ini Pak Jokowi belum sekalipun di depan publik ya, di depan media yang menggunakan kamera dan juga secara langsung mungkin menunjukkan ijazahnya kepada publik. Artinya sampai dengan saat ini hanya baru beberapa orang lah. Karena kan di Solo pernah ya, Solo pernah mengundang beberapa media masuk, tetapi itu juga tidak boleh diabadikan. Itu pesan yang ingin disampaikan ya di dalam buku Jokowi's White Paper itu. Kalau porsinya Bung Roy Suryo, itu memang dia mencoba untuk kemudian menjabarkan kronologi, mungkin logika berpikir ya, awal mula kenapa rentetan-rentetan ini semakin memperkuat menurut dia ijazah Jokowi itu palsu. Dimulai dari tahun 2013, saat itu ada seminar, kalau tidak salah ada mantan Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga ada salah satu jurnalis senior yang juga jadi moderator di situ. Di situ ada momen Pak Jokowi bilang IPK saya di bawah 2. Entah itu candaan atau seperti apa, mungkin bisa di-review kembali ya, karena ada bukti berita yang kemudian ditulis di dalam buku itu, rangkumannya dan detailnya seperti apa. Yang coba gue tangkap adalah, ini menarik karena rektor ataupun pihak dari UGM pada saat tayangan ini berjalan ya, dalam proses produksi, tiba-tiba kan juga mengeluarkan statement yang setelah sekian lama akhirnya memberikan statement. Dari situ ada, di tengah-tengah lah kalau nggak salah, ada satu pernyataan yang mengatakan bahwa kalau mau lulus dari UGM, IPK-nya harus di atas 2. Mungkin itu yang ingin digarisbawahi ya oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika memang Pak Jokowi bilang IPK di bawah 2, bagaimana mungkin dia bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada? Sementara pihak UGM menyebut harus di atas 2. Itu ada di YouTube ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kasus lagi di mana ada, kalau tidak salah jurnalis ya, namanya Bambang Tri, kemudian juga ada Gus Nur yang mencoba mengungkap kasus ini menurut versi mereka dan pada akhirnya dipenjara. Itu yang kemudian coba dilanjutkan melalui buku ini. Dan tentu porsinya Bung Roy sebagai pakar telematika juga kembali memasukkan soal hasil penelitiannya. Ada bukti ELA, ada pengenalan wajah yang waktu itu juga sudah dibawa ke Bareskrim, digelar perkara khusus. Tapi yang baru menurut Bung Roy Suryo adalah uji embos ya kalau nggak salah ya. Jadi di situ ditampilin kalau ada bagian part-part dari ijazah itu yang memang harusnya muncul, dan itu menggunakan aplikasi, dan ya tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kurang lebih itu yang Bung Roy Suryo teliti. Lalu gue coba bergeser lagi ke Bung Rismond, karena kan urutannya Bung Roy, Bung Rismond, habis itu Dr. Tiva. Banyak juga ternyata temuan-temuan dari Bung Rismond Sianipar ya, karena sebelumnya ternyata di tanggal 15 April, Bung Roy Suryo itu kan pernah ke UGM ya, bertemu dengan pihak UGM dan mengabadikan secara langsung skripsi Pak Jokowi. Di foto, jadi dia menolak tuh kalau ada yang dalam tanda kutip mencuri skripsi dan lain-lain, tapi di foto dengan kameranya dia, bagian depan dari skripsi Pak Jokowi termasuk juga lembar pengesahan. Dan itu yang kemudian diteliti oleh Bung Rismond Sianipar. Ada beberapa temuan. Yang pertama, uji lintasan stempel. Jadi di situ kalau dilihat kan tentu ijazah itu ada fotonya. Ini gue coba tafsirkan sederhananya. Ijazah itu ada foto kita,
biasanya ada cap yang niban foto tuh, yang niban foto ada cap, fotonya ketiban, ijazahnya juga ketiban. Nah di situ dengan cara, ya tentu yang lebih tahu adalah ahli, tapi tidak hanya secara visual tetapi juga secara numerik ini diperiksa. Dan hasilnya adalah di tayangan juga ada. Jadi fotonya Pak Jokowi itu pas bagian jasnya di pundak itu tuh nggak ada stempelnya menurut Bung Rismon Sianipar. Jadi yang hasil ujinya yang bagian hitam ada foto Pak Jokowi, coba cek di bagian pundak itu tidak terlintas stempel berwarna merah. Itu yang kemudian disebut oleh Bung Rismon Sianipar ada indikasi kuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Terus juga soal analisis lapisan visual. Jadi kalau kita ingat waktu gelar perkara khusus itu Bung Roy Suryo sempat mengkritisi atau memfokuskan penelitiannya kepada huruf A di ijazah Pak Jokowi yang dibilang mencotot. Kalau masih ingat tuh bahasanya mencotot artinya keluar, tidak terlintas di logo UGM. Nah, ada perbedaan juga yang ditemukan oleh Bung Rismon Sianipar dari analisis lapisan visual. Jadi menurut Bung Rismon Sianipar dengan didasari dari ijazah Pronojiwo seharusnya yang terlintas di lapisan awal ijazah itu adalah huruf dulu. Huruf dulu, baru tercover logo UGM. Nah, di ijazah Pak Jokowi, menurut Bung Rismon, logo UGM dulu, baru huruf dari ijazah itu. Ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ditemukan dari Bung Rismon Sianipar melalui analisis lapisan visual. Belum lagi juga ada uji proporsional spacing. Jadi, di lembar pengesahan ya, kalau tidak salah, dan juga mungkin di depan skripsi atau lain sebagainya, tapi kalau tidak salah itu di lembar pengesahan, Bung Rismon itu mencoba mengecek jarak antar huruf. Apakah betul jarak antar hurufnya misalnya dari A ke B itu sama, atau mungkin dari A, B, C itu ada yang jarak berbeda. Kenapa ini jadi penting? Karena teknologi yang digunakan. Menurut Bung Rismon Sianipar dan kawan-kawan, teknologi yang digunakan untuk mencetak lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu dengan menggunakan teknologi yang baru ada di tahun 2003. Sementara kan tentu Pak Jokowi lulus tahun 1985. Artinya ada kurang lebih 15 hingga 18 tahun tuh selisih rentang waktu yang sangat jauh, dan menurut mereka tidak mungkin teknologi itu sudah ada di tahun 1985. Artinya keterangan yang disampaikan oleh pihak Bareskrim kalau itu letter press, hand press, dicetak satu-satu hurufnya, itu mereka bantah. Bahkan gue sempat nanya, loh artinya lembar pengesahan ini menurut Anda ini baru dicetak di tahun 2003? Iya, justru lebih dari tahun 2003. Nah ini yang apa ya, yang menjadi mungkin temuan atau kegelisahan dari Bung Rismon Sianipar dan juga kawan-kawan. Belum lagi font Times New Roman yang menurut dia itu belum ada tuh di tahun-tahun Pak Jokowi bikin skripsi ataupun Pak Jokowi lulus font itu. Nah ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Barulah gue bergeser sedikit ke Dr. Tifa. Menarik karena gue mencoba ataupun gue bertanya-tanya sih sebenarnya kenapa seorang dokter ikut-ikutan untuk meriksa ijazah seseorang. Karena kan ini dua ilmu yang sangat jauh berbeda ya. Kalau misalnya pakar telematika dan ahli digital forensik, it's okay lah. Tapi ini seorang dokter. Nah akhirnya gue temukan jawabannya. Di buku itu juga tertuang dengan mungkin metode ataupun keilmuan neuroscience ya. Dr. Tifa itu mencoba menganalisis sikap ataupun perilaku Pak Jokowi setiap membahas soal KKN, Kasmujo, dan juga ijazah. Di situ temuannya adalah Dr. Tifa bilang ketika Pak Jokowi ditanya ataupun membahas soal ijazahnya, KKN-nya, Pak Kasmujo, ada mungkin saraf-saraf ya. Gua tentu tidak paham karena ini keilmuan dari Dr. Tifa. Menurut dia ada sesuatu hal yang ditahan di bibir Pak Jokowi. Artinya mungkin yang ingin disasar adalah tidak ada kejujuran atau dalam tanda kutip tidak secara terang benderang Pak Jokowi membahas soal ijazah, KKN, dan Kasmujo. Setiap membahas itu akan ada yang tertahan itu dari kalau bahasa Bung Roy Suryo mikroekspresinya, dan itu ditelisik dari keilmuan Dr. Tifa. Nah hal-hal itu yang kemudian ditulis di buku itu, halamannya 700 halaman, dan ya tentu nggak mungkin gue bahas 700 halaman ya, cuman kurang lebih hal-hal itu yang dibahas sih dari temuan penelitian yang dilakukan oleh 3 orang ini.